Halo semua, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Kita mau general reading ya teman-teman. Dan seperti biasa disclaimer-nya adalah kamu ambil yang resonate-nya aja, ambil yang cocoknya aja, ikuti intuisi kamu, kata hatimu. Apakah bacaan ini untuk kamu atau bukan ya? Kalau memang nggak untuk kamu ya sudah, tinggalkan dan jangan dipaksakan. Kalau kamu nggak suka dengan cara aku membacakan hasil readingan kamu nggak sepakat dengan Lance Intuitions, ya sudah, tinggalkan dan jangan dipaksakan dirimu. Ya teman-teman, aku cuma mau menyelipkan sedikit kata. Ada banyak perbedaan antara menyimak dan hanya sekedar mendengar. Itu aja sih ya. Oke, temanya kali ini kita mau cari tahu nih, dia yang berniat untuk minta maaf sama kamu. Entah itu nanti dia menghubungi kamu melalui telepon, sosial media, atau mungkin dia langsung menemui kamu. Tanyakan di dalam hati kamu, siapa dia yang berniat untuk meminta maaf sama kamu? Seperti apa orangnya? Ya, belum tentu ini hasilnya kita ngomongin cinta atau romansa, belum tentu. Ini bisa siapa saja sih, teman-teman ya. Aku akan bacakan hasil readingan kamu sejujur-jujurnya ya, berdasarkan tebaran kartu kamu nanti dan intuisiku. Oke. Oke, di sini ada Queen of Swords. Oke, dia yang berniat minta maaf sama kamu ya. Siapa dia? Ada Page of Swords, oke. Siapa dia yang berniat untuk meminta maaf sama kamu? Teman-teman yang resonate dengan bacaan ini dan energinya berhasil aku tarik di sini ya. Di sini ada The Fool. Dia yang berniat meminta maaf sama kamu. Ada Three of Cups. Di sini ada The World. Satu kartu lagi. Start. Dia yang berniat minta maaf sama kamu. Siapa dia? Siapa dia yang berniat meminta maaf sama kamu? Entah menghubungi kamu lewat manapun ya, atau bahkan langsung menemui kamu minta maafnya. Oke. Dan ada Justice. Oke. Bottom of the deck-nya. Ten of Pentacles. Aku rapin dulu guys. Oke, energi zodiak di sini Libra kuat ya. Ada Libra kuat, di sini juga ada Leo, ada Taurus, ada Virgo, ada Capricorn, ada sejujurnya kalau aku lihat dari The World, hampir semua energi zodiak ada di sini. Entah energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang mau minta maaf sama kamu. Teman-teman, kayaknya secara energi aku rasakan di sini dia minta maafnya lebih banyak ya. Energi dominan yang aku tangkap di sini lebih banyaknya dia menghubungi kamu dulu sih. Lewat telepon sih, telepon atau video call. Atau mungkin awalnya berkirim pesan gitu ya teman-teman ya. Lewat sosial media lah intinya seperti itu. Ini aku rasakan energi pertama adalah ada Ten of Pentacles ya. Dan ada Justice. Ya, orang ini sering sekali kepo tentang kamu, mencari tahu tentang kamu, mampir ke sosial media kamu. Ada Queen of Swords, di sini ada Page of Swords, di sini juga ada Justice. Ya, dia udah lama nih mencari tahu tentang kamu, mungkin bertanya-tanya sama keluarga, mungkin kalian sempat punya circle pertemanan yang sama, dan lebih sering dia kepoin kamu ya lewat sosial media. Ada yang LDRan di sini, ini ada yang pernah menikah dengan orang ini. Ya, aku bicara soal mantan, orang dari masa lalu kamu. Ada Ten of Pentacles dan ada Justice. Ya, banyak yang sudah pernah menikah sama orang ini. Ya, mungkin kamu sejak perpisahan itu, kamu dengan mantan kamu ini, dia baru merasakan penyesalan. Dia baru merasakan bahwa ya kamu masih spesial untuk dia. Dia baru merasakan bahwa oke, berpisah gitu ya. Tapi tidak perlu berantem, tapi tidak perlu menyimpan rasa sakit hati yang berkepanjangan. Mungkin dia baru menyadari hal-hal seperti itu. Makanya dia berniat untuk mengurangi egonya dia, mengurangi gengsinya dia. Ya, dia mengikuti intuisinya dia, mungkin selama ini juga sebenarnya intuisinya dia berkata, berbisik ya, menyarankan untuk minta maaf aja dulu gitu ya. Tapi ya namanya manusia gitu ya, apalagi perpisahannya ini menyakitkan satu sama lain. Untuk kamu sakit, untuk dia sakit, namanya perpisahan. Itu tidak ada yang pernah benar-benar tidak sakit sama sekali, itu nggak ada. Pasti menyisakan sakit, trauma ya, dari level rendah sampai level yang tinggi traumanya gitu ya, untuk kedua belah pihak gitu teman-teman ya. Mungkin dia suka bernegatif thinking kalau dia pengen maju minta maaf, bernegatif thinking lah, maksudnya mungkin nanti kamu
responnya seperti apa, apakah dia nanti bakalan sakit hati menerima respon pahit dari kamu gitu ya. Ya seperti itulah, banyak overthinking, negative thinking dan lain sebagainya. Tapi kayaknya ini didukung sama semesta juga. Di sini ada the world ya. Didukung sama semesta, mungkin didukung sama keluarga. Ya, dia mengikuti intuisinya dia, berusaha untuk mengurangi egonya dia untuk minta maaf sama kamu. Setidaknya perpisahan ini tidak berkepanjangan menyisakan amarah di hati masing-masing. Ini banyak yang sudah pernah menikah sama orang ini, atau minimal hubungannya memang serius sih. Ya, bukan hubungan yang main-main gitu ya teman-teman ya. Kalau aku lihat di sini mungkin faktor perpisahan kamu sama dia ini, ya mantan kamu ini LDR ya. Gitu. Ada diawali dengan LDR itu. Lama-lama dijalani kok nggak kuat, nggak sanggup gitu ya teman-teman ya. Lebih banyak energi diawali dengan LDR. Mungkin yang namanya LDR ya banyak kecurigaan, banyak godaan, dia dan lain sebagainya, gitu ya. Dan faktor-faktor lain perpisahannya ya mungkin ada orang ketiga, ada Three of Cups ya, teman-teman ya. Ini ambil yang resonate-nya aja, diambil yang resonate-nya aja ya. Ya ada faktor LDR, ada faktor orang ketiga. Orang ketiga ini belum tentu lawan jenis yang lain guys, ya perlu kamu tahu, belum tentu lawan jenis yang lain. Mungkin saja orang ketiga ini kita bicara soal keluarga, orang tua, mungkin pekerjaan, gitu ya. Intinya sudah tidak ada kecocokan kayaknya, ya teman-teman ya. Atau mungkin ya orang ketiga bisa dibilang pengkhianatan ya. Di sini dia yang mau meminta maaf sama kamu sebenarnya tipikal orang yang susah untuk dikekang. Mungkin ini yang menjadi salah satu faktor kamu kelelahan menghadapi dia. Ada faktor kelelahan menghadapi si dia, makanya memutuskan untuk ya sudah jalani kehidupan masing-masing, mencari kebahagiaan masing-masing. Karena apa? Orang ini susah untuk dikekang, ada the fool. Susah untuk dipegang janjinya juga gitu ya. Susah untuk dibilangin, dikasih saran gitu. Dia maunya ya melakukan apa yang menurut dia suka. Ya teman-temannya, jadi mungkin ada faktor kamu capek banget menghadapi sikap dia yang seperti itu. Cuman teman-teman perlu kamu ketahui sejak kalian berpisah, dia baru merasa betapa pentingnya kamu untuk dia. Ya, dia baru merasa bahwa perpisahan itu tidak harus lo berantem, tidak harus lo menyisakan luka, dendam, kayak gitu-gitu, hal-hal yang negatif seperti itu. Makanya dia berniat untuk minta maaf. Teman-teman, ada Three of Cups. Ini ada unsur pertemanan. Kamu mungkin pernah ada di circle pertemanan sama orang ini, ya. Energi kedua yang aku rasakan adalah dia mau minta maaf sama kamu. Ini teman kamu, tadinya akrab sekali. Ya, ada Three of Cups. Kamu akrab kemana-mana, kamu sama dia gitu ya. Entah itu membicarakan soal pekerjaan, hal-hal yang simple, curhat-curhatan, hangout kemana aja gitu ya. Kamu dan dia juga beberapa teman kamu. Cukup akrab hubungannya. Cuman, karena mungkin orang ini punya sifat yang cukup pedes ya. Cukup pedes kalau berkata-kata. Aku lihat dari Queen of Swords, di sini ada Page of Swords, di sini juga ada Justice. Orang ini cukup, kalau ngomong cukup frontal, cukup straight to the forward, dan pedes gitu. Jutek, judes ya, kayak gitulah semacam itu. Ya orang ini, jadi mungkin sedikit menyakiti hati kamu. Dia menyadari hal itu guys. Ya, dia menyadari hal itu. Jadi ya dia berniat untuk minta maaf sih, untuk memperbaiki hubungan, untuk berteman kembali. Mungkin dia merasa kehilangan kamu. Ya. Energi kedua adalah nih teman kamu sih. Paling banyak memang orang dari masa lalu kalau aku merasakannya, paling dominannya. Cuman memang energi kedua aku tangkap di sini teman akrab kamu sebenarnya. Ya, ini yang mau minta maaf sama kamu, teman akrab kamu. Cuman ada sifat-sifat dia yang mungkin kamu kurang suka, akhirnya beradu pendapat, konflik gitu ya teman-teman ya. Kamu merasa tersakiti dengan kata-kata dia yang tajam. Tapi dia tahu bahwa dia telah menyakiti kamu secara langsung maupun tidak langsung. Dia tahu dengan perkataannya dia menyakiti hati kamu. Jadi ya, dia menyadari hal itu. Gitu ya. Mungkin juga ada bantuan dari alam semesta, dari spirit guides-nya dia untuk menyadarkan bahwa kesalahannya dia di sini loh, di situ loh gitu. Jadi dia berniat minta maaf sama kamu. Mungkin nanti dia akan mengawali komunikasinya ya melalui sosial media guys. Ya, melalui sosial media. Gitu ya. Kalau aku merasa di sini sih banyak yang akan berteman kembali ya. Minimal kalau kita bicara mantan, orang dari masa lalu kamu, kayaknya kamu akan memaafkan dia ya, tapi tidak untuk tidak untuk menjalin cinta lagi, tapi cukup pertemanan. Karena aku merasakan kuat sekali hubungan pertemanan di sini. Ada Three of Cups. Kalaupun kita bicara soal temanmu ini ya, kamu akan memaafkan dia. Kamu akan membicarakan itu
lagi dengan kepala dingin, dengan hati yang lebih reda, lebih tenang. Kita ngomongin mantan juga seperti itu. Ada pembicaraan yang lebih tenang lagi, tidak se-emosi dulu gitu ya teman-teman. Ini ada yang akan terjalin pertemanan kembali, entah kita bicara orang dari masa lalu kamu, entah kita bicara teman kamu. Apalagi kalau di sini kita bicara soal mantan ya, kamu sudah punya anak sama dia. Kamu sudah pernah menikah, ada anak di situ, mungkin kamu mau memaafkan dia demi anak-anak kamu sama dia gitu ya teman-teman ya. Ambil yang resonate-nya aja ya. Intinya di sini memang banyak sekali energi pertemanan sih pada akhirnya, meskipun nanti mungkin ya ketika si mantan kamu ini atau teman kamu ini menghubungi kamu, ada pembicaraan yang ke arah sedikit sinis gitu ya teman-teman ya, sedikit sinis, sedikit membahas apa yang sudah terjadi, tapi ya memang agak slow, energinya agak slow, agak tenang, tidak se emosi dulu ya. Oke teman-teman, khususnya untuk kamu yang resonate dengan bacaan ini, yang merasa energinya berhasil aku tarik di sini ya, respon atau reaksi kamu ya, ketika orang ini datang dan meminta maaf, menghubungi atau datang ya, respon kamu di sini ada Nine of Pentacles, respon atau reaksi kamu ketika dia datang dan meminta maaf, ketika dia menghubungi kamu ya, respon kamu ketika dia meminta maaf sama kamu ya teman-teman ya, yang resonate dengan bacaan ini. Di sini ada The Empress. Oke, respon atau reaksi kamu ketika orang ini meminta maaf, ada Strength. Oke. Dan ada Two of Cups. Oke. Ya, teman-teman, di sini Leo kuat ya. Taurus juga kuat. Respon atau reaksi kamu ketika dia minta maaf. Seperti tadi aku jelaskan ya. Meskipun masih ada sedikit sakit hati kamu ke dia, dia ke kamu, tapi respon kamu ya, di sini aku bahas ada Nine of Pentacles, ada The Empress, ada Strength, dan ada Two of Cups. Kamu menerima niat baik dia untuk meminta maaf, kamu menerima niat baik dia untuk memperbaiki hubungan sama kamu, meskipun itu hanya sebatas hubungan pertemanan. Karena apa, teman-teman? Ini banyak sekali energi hubungan yang berteman kembali, gitu ya. Respon kamu atau reaksi kamu kalem, tenang, setidaknya berusaha untuk menenangkan diri. Ada Strength di sini ya. Setidaknya berusaha untuk menenangkan diri meskipun masih ada bibit-bibit amarah, masih ada bibit-bibit kekecewaan yang kamu rasakan sama dia. Ya, masih ada perasaan-perasaan kekecewaan, kemarahan ya, teman-teman ya. Tapi berusaha untuk kamu redam semaksimal kamu bisa. Intinya respon kamu tenang, kalem, berusaha untuk bersikap jauh lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Ada pembahasan mengenai masalah-masalah yang ada yang membuat kamu sama dia pisah gitu ya, membuat kamu sama dia ini tidak berteman kembali, tidak punya hubungan cinta lagi. Itu ada pembahasan ke arah situ, cuman jauh lebih kalem, tenang, tidak seemosi saat kamu ya terjadi perpecahan itu. Gitu ya teman-teman ya. Di sini ada Two of Cups, ada Strength, ada pertemanan kembali. Sedikit aku rasakan sedikit sekali ya, dalam hal kisah cinta. Di sini kita bicara orang masa lalu kamu, intinya hubungan kamu sama dia pernah sangat serius, berniat menikah atau bahkan sudah ada pernikahan, bahkan sudah punya anak. Ambil yang cocok dengan situasi dan kondisi kamu. Sedikit sekali energinya, ada yang akan berteman kembali ya, menjalin cinta kembali. Tapi memang belum aku lihat ada energi pernikahan lagi, terutama untuk kamu yang memang pernah menikah sama orang ini. Tapi terjalin hubungan cinta ini, mungkin ini akan terjalin, ada kenyamanan, ya, ada ketulusan yang kamu rasakan dari dia. Tulus, kamu merasa dia ini ya sudah banyak berubah, setidaknya berusaha untuk berubah. Setidaknya kamu merasakan dia minta maaf tulus, ya, ingin memperbaiki keadaan tulus, ingin berteman tulus gitu ya. Pokoknya kamu merasakan ketulusan. Ya, ada yang berteman kembali banyak energinya ya. Meskipun kita ngomongin orang dari masa lalu kamu, tapi sedikit sekali. Ada yang menjalin cinta kembali. Mungkin diawali dengan pertemanan. Ya, dengan berjalannya waktu, menemukan kenyamanan lagi, ada Strength ya. Terutama untuk kamu yang sudah punya anak sama orang ini, mungkin anak yang menyatukan kalian gitu ya, mungkin juga masih ada rasa nyaman, mungkin masih ada rasa cinta, kepedulian satu sama lain, tapi dijalani sebagai teman dulu sih. Dan aku belum melihat ada kartu pernikahan lagi gitu ya, sedikit.
Untuk orang dari masa lalu kamu, kayaknya ada yang akan berbaikan kembali, menjalin cinta, tadinya berteman akrab gitu ya. Ya pacaran gitu ya, mencari kecocokan satu sama lain dan lain sebagainya. Cuman sampai sebatas ini aku belum melihat ada hubungan pernikahan lagi di sini. Ya, atau hubungan pernikahan lah, tapi memang hubungan cintanya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sedikit ada rekonsiliasi ya. Yang lebih banyak sih energi pertemanan. Entah kita bicara orang dari masa lalu kamu, entah kita bicara teman kamu. Ya, hubungan pertemanan. Gitu, saling memaafkan satu sama lain, berdamai dengan keadaan, mengakui kesalahan masing-masing ya. Berkomitmen untuk jauh lebih terbuka dibandingkan sebelumnya. Berkomitmen untuk jauh lebih terbuka dibandingkan sebelumnya. Kalau misalnya ada unek-unek diomongin aja langsung dan lain sebagainya lah. Komitmen ya demi kebaikan bersama gitu ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui, ada honesty. Ya, ada kejujuran di sini satu sama lain ya, terutama dia. Ya, apa yang mau dia katakan, permintaan maafnya dia itu sangat jujur. Emang pada dasarnya orangnya sangat frontal dan sangat jujur ya guys. Tapi ini satu sama lain semakin jujur ya, semakin jujur apa adanya, jauh lebih jujur, lebih apa adanya dibandingkan sebelumnya ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui teman-teman. Ada teach, ada home. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui teman-teman, dia sangat ingin minta maaf sama kamu. Apalagi yang perlu kamu ketahui, intuition. Oke, bottom of the deck-nya communication. Aku rapin dulu ya. Ya, ada communication ya. Ini ya, seperti tadi aku jelaskan di awal, ini kayaknya dia yang akan menghubungi kamu terlebih dahulu. Mungkin sebelumnya melalui chatting, sosial media, melalui video call, telepon gitu. Nggak langsung ujuk-ujuk ketemu, enggak. Ya, dan komunikasi kamu antara dia sama kamu ini sangat lancar, sangat clear. Meskipun itu membicarakan hal-hal yang pernah terjadi di antara kalian. Kenapa kalian bisa berantem, kenapa kalian bisa berpisah, kenapa ada berbeda pendapat antara kamu sama dia. Ini ada penyelesaian yang secara clear. Penyelesaian masalah yang secara clear. Meskipun tidak terjalin lagi yang namanya hubungan cinta, kalau kita bicara mantan ya. Tapi setidaknya kalian bisa bersama sebagai teman. Atau tidak menyimpan lagi rasa dendam, rasa nggak enak hati, marah atau kecewa yang berkepanjangan. Jadi keinginannya dia ke kamu ini minta maaf ya seperti itu. Dan gayung bersambut guys, kamu menghadapinya dengan tenang, kalem, berusaha untuk jauh lebih sabar dan lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Bahkan sedikit aku rasakan ya, sedikit. Ini meskipun kalian berteman sama mantanmu ini ada sedikit pertemanannya jauh lebih akrab ya. Lalu kemudian ada chemistry lagi di antara kamu sama mantanmu ini, dan ini akan terjalin hubungan cinta meskipun aku tidak melihat atau belum melihat ada pernikahan, sedikit. Tapi kebanyakan ini akan berteman kembali. Entah itu mantan, entah itu memang teman kamu. Ya, teman-teman. Di sini juga ada honesty ya. Ini jujur satu sama lain, ada kejujuran yang terungkap dari dia ke kamu, kamu ke dia. Kenapa kamu begitu sakit hati, kenapa dia juga seperti itu, dan lain sebagainya. Banyak kejujuran yang akan terungkap di sini ketika dia datang ke kamu untuk meminta maaf. Bukan hanya dia yang jujur, tapi kamu juga berusaha untuk jujur, dan dia meminta kamu untuk jujur. Gitu ya, ada teach. Ya, pengalaman ini mengajarkan kalian, kamu dan dia ini untuk jauh lebih dewasa sih. Pengalaman ini mengajarkan kamu sama dia, setidaknya dia ya, untuk bersikap jauh lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Mungkin kamu juga seperti itu. Ya, apa yang terjadi di antara kamu sama temanmu, kamu dengan orang dari masa lalu kamu ini gitu ya, ini mengajarkan banyak hal yang baik ya untuk hubungan kamu sama dia ke depannya gitu ya, entah sebagai pertemanan, entah sebagai lover gitu ya teman-teman. Di sini ada home. Iya, ini setelah terjadinya perpisahan kamu dengan teman kamu atau kamu dengan mantan kamu ini, lalu kemudian berekonsiliasi, kemudian saling berdamai, ya, memaafkan satu sama lain. Ini merasa nyaman satu sama lain. Meskipun tidak ada lagi hubungan cinta karena mungkin banyak faktor ya, teman-teman. Tapi yang jelas hubungan pertemanan kamu dengan mereka-mereka ini jauh lebih akrab dibandingkan sebelumnya. Jauh lebih tenang, jauh lebih adem, jauh lebih dewasa, ya, teman-teman ya. Di sini ada intuition. Di sini juga ada home ya. Dia juga nanti menyatakan permintaan maaf sama kamu, menjelaskan hal-hal yang sudah terjadi meskipun itu pernah menyakiti kamu dan dia gitu ya. Ini penuh dengan ketenangan. Ya, meskipun ada kejujuran di situ tapi penuh dengan ketenangan dan kedewasaan di kedua belah pihak.
ya. Ada ketenangan, ada kenyamanan ketika membahas hal tersebut, ya. Berbaikannya pun ya ada banyak ketulusan di sini. Tulus untuk saling memaafkan gitu ya. Di sini ada intuition ya. Saling mengikuti intuisi masing-masing untuk sedikit mengurangi ego. Karena yang namanya perpisahan itu wajar gitu ya teman-teman, sebagai pasangan gitu ya. Mungkin tidak berjodoh misalnya seperti itu. Cuman untuk saling memaafkan itu banyak manfaat untuk kita. Mungkin dia menyadari hal itu. Jadi dia mengurangi sedikit egonya untuk datang ke kamu, untuk meminta maaf, untuk berdamai dengan keadaan gitu ya, agar tidak menyimpan rasa nggak enak hati lebih lama lagi ya, karena itu bisa merugikan diri kita sendiri guys ya, kalau kita masih menyimpan dendam atau kebencian sama seseorang, meskipun orang-orang ini pernah sangat menyakiti kita ya. Di sini ada intuition ya, dia mengikuti intuisinya dia, mengikuti kata hatinya dia, mengikuti bisikan atau saran dari spirit guides-nya dia yang mungkin sudah cukup lama ya berbisik sama dia, cuman ya namanya manusia, egonya cukup tinggi terutama dia. Di sini ada justice ya. Tapi lama-kelamaan ya dia merasa nggak ada gunanya sih menyimpan kemarahan terlalu lama gitu ya. Sama-sama mengikuti intuisi. Kamu memaafkan dia, saling memaafkan, ini mengikuti intuisi masing-masing, mengikuti kata hati masing-masing. Ya demi siapa ya? Demi diri sendiri, demi kebaikan diri sendiri gitu ya teman-teman ya. Ya ada communication, tadi sudah aku jelaskan, ini komunikasinya sangat clear, sangat lancar. Sudah nggak ada lagi yang dipendam-pendam. Ya. Kalaupun orang dari masa lalu kamu ini pengen berrekonsiliasi, masih punya rasa cinta, masih ada rindu, ya pasti dia akan ngomong sama kamu. Meskipun ujung-ujungnya kamu hanya bisa berteman misalnya gitu ya. Ya ini benar-benar clear komunikasi kamu sama mereka-mereka ini teman-teman ya. Karena memang sedikit sekali energinya akan berrekonsiliasi sebagai lover sih. Kebanyakan nih energi paling dominannya ya. Mungkin kalau bisa diangkakan ya, energi itu nggak bisa dikasih angka sih. Cuman kalau misalnya supaya lebih mengerti ya sekitar 90% berteman. Ya sisanya ya ada yang berusaha untuk yaudah coba deh dicoba lagi gitu. Ya teman-teman ya. Menjalin cinta lagi, dicoba lagi kecocokannya masih ada atau enggak gitu dan lain sebagainya. Ya teman-teman ya. Tapi memang belum ada energi pernikahan di sini. Oke, semoga cocok ya. Balik lagi kalau memang nggak cocok tinggalkan. Ya, daripada komentar yang enggak, mendingan nggak cocok nih. Tinggalkan saja nggak apa-apa ya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.